Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya melalui video pembelajaran ini. Walaupun melalui video, semoga kalian tetap semangat dan jangan sampai bosan ya. Kali ini saya akan membahas materi baru, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tanpa berlama-lama, silahkan langsung simak saja ya penjelasannya hingga akhir video ini. Selamat belajar dan tetap semangat! Kita mulai ya penjelasan konsep awal mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi misal nih ya, ada sebuah kendaraan berangkat dari kota A menuju kota B yang berjarak 100 km. Kemudian kendaraan itu melanjutkan perjalanan menuju kota C yang berjarak 150 km dari kota B melalui jalur yang sama melewati kota A. Maka, letak terakhir kendaraan itu adalah 50 km sebelum kota A. Tidak berarti jarak kendaraan ke kota A adalah negatif 50 km kan? Nah, hal tersebut dinyatakan bahwa jarak selalu bernilai positif dan dituliskan dengan nilai mutlak negatif 50 km sama dengan 50 km. Nah, itulah yang dinamakan dengan nilai mutlak. Jadi begitu konsep awal dari nilai mutlak. Ibaratkan ini seperti jarak. Jarak itu kan tidak ada yang namanya jadi negatif 50, negatif 10 kilo, negatif 10 meter. Yang namanya jarak pasti selalu bernilai positif. Jadi, apabila X bilangan real, maka nilai mutlak X ditulis dengan tanda seperti ini. Tanda kurung tapi tegak ya, tegak kurung gini adalah suatu nilai tidak negatif dari bilangan X tersebut. Jadi dia pasti selalu bernilai positif seperti itu ya. Jadi untuk setiap X bilangan real maka nilai mutlak X ini jika X-nya untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X untuk X kurang dari 0 gitu ya. Kita lihat contohnya untuk konsep dari persamaan dan persamaan nilai mutlak ini. Oke, di sini ada A. Bagian A ada nilai mutlak 5. Berarti hasilnya dia tetap bernilai 5. Ya. Karena dia sudah positif. Berarti hasilnya tetap positif 5. Lalu yang B di sini ada nilai mutlak negatif 6. Karena dia nilai mutlak itu harus bernilai positif, maka kita kalikan dengan tanda negatif. Jadi negatif kali negatif 6. Negatif 6 itu adalah dari nilai mutlak ini. Karena negatif kali negatif itu apa? Positif. Jadi sama dengan 6. Seperti itu ya. Lalu untuk yang C, di sini ada nilai mutlak 2 negatif akar 5. Karena tanda di sininya adalah negatif, maka kita akan kalikan lagi negatif seperti contoh B di sini. Jadi negatif dikali 2 kurang akar 5. Kita kalikan negatif kali 2, jadi negatif 2.
Kemudian negatif kali negatif. Akar 5 menjadi positif akar 5. Seperti ini. Tapi kalaupun misalnya kalian mau dipindah posisinya biar enak, yang di depannya jadi positif boleh. Jadi akar 5 kurang 2. Ini sama aja ya. Artinya yang berbeda itu hanya posisinya saja, tapi tidak merubah tanda. Lalu yang terakhir ada untuk yang D ini, nilai mutlak dari nilai mutlak 2 ditambah 1 ditambah negatif 3 dikurang nilai mutlak 4. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Banyak kan ya? Ada beberapa dalam satu nilai mutlak. Maka kita kerjakan secara berurutan. Jangan kita hilangkan dulu nilai mutlaknya. Kita kerjakan dulu yang pertama ini. Kasih tanda ya, nomor 1, lalu ini nomor 2, lalu ini nanti terakhir nomor 3. Kita kerjakan dulu dari urutan nomor 1. Nilai mutlak 2 ditambah 1 berarti berapa? 3. Karena dia positif tetap ya, jadi di sini 3 otomatis. Lalu yang ini kita kalikan. Ada tanda positif kali negatif adalah negatif, jadi negatif 3. Lalu ini ada tanda kurang. Lalu ada tanda nilai mutlak 4, berarti tetap positif 4 di sininya. Nah, seperti ini. Kenapa tanda mutlaknya, nilai mutlaknya tidak dihilangkan? Karena di sini ada yang paling ujung. Jadi maka dari itu kita tetap mengerjakannya dalam tanda nilai mutlak. Belum dihilangkan ya, kita hitung dulu agar nilainya jadi lebih sederhana. 3 dikurang 3, 0. 0 dikurang 4, yaitu negatif 4. Berarti negatif 4 ini hasilnya berapa? Karena negatif, kita kalikan lagi dengan negatif. Negatif dikali negatif 4. Berarti menjadi positif 4. Berarti ini adalah hasilnya. Begitu ya untuk konsep dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, selanjutnya akan menerangkan mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dimana untuk persamaan nilai mutlak ini ada 3 bentuk umum. Pertama, jika nilai mutlak fx sama dengan c. Jika bentuknya seperti ini, dengan syarat C-nya itu lebih besar sama dengan 0. Lalu, jika ada nilai mutlak fx sama dengan gx, di mana gx-nya ini lebih besar daripada 0. Lalu, bentuk yang ketiga ada bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, dari ketiga bentuk ini juga berarti untuk cara mengerjakannya pun berbeda. Maka sekarang kita lihat contohnya. Di contoh pertama ini ada nilai mutlak x dikurang 3 sama dengan 4. Nah, begini ya. Berarti dia masuk ke bentuk umum yang pertama ya. Untuk yang nilai mutlak fx sama dengan c. Seperti ini. Nah, caranya untuk nilai mutlak ini kita melibatkan 2 tanda. Jadi ada tanda positif dan tanda negatif, keduanya harus dilibatkan. Yang mana yang ditambahkan positif dan negatifnya? Kita lihat. Ini kan yang dalam tanda nilai mutlaknya itu adalah x min 3. Kita hilangkan tanda nilai mutlaknya. X min 3 sama dengan, nah ini yang angka 4, dia bernilai positif 1. Kita buat 2 versi. Yang keduanya adalah kita beri tanda negatif. Jadi x min 3 sama dengan negatif 4. Gitu ya. Jadi yang membedakan di sininya nih. Yang satu ada bernilai positif dan yang ini bernilai negatif. Oke, kita kerjakan lagi. Dulu yang pertama untuk yang bernilai positif. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi
Ini kita mencari nilai X, jadi X sama dengan berapa? Ini 4. Otomatis yang min 3 ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Yang awalnya dari negatif menjadi positif. Positif 3. Jadi X sama dengan 7. Ini untuk X yang pertama. Lalu kita kerjakan lagi yang kedua. Jadi ini X sama dengan negatif 4. Ini negatif 3 pindah ke sisi kanan menjadi positif 3. Jadi X sama dengan negatif 4 ditambah 3 menjadi negatif 1. Itu ya. Itu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya kita tuliskan. Jadi HP itu adalah himpunan penyelesaian ya. Kita singkat menjadi HP. Sama dengan kita kasih kurawal seperti ini. Jadi jangan sampai salah saat menuliskan HP. Tanda kurungnya harus menggunakan kurung kurawal seperti ini, bukan kurung yang biasa. Aja di sini ada negatif 1,7. Sebaiknya kita tulis dulu dari angka yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah negatif 1 kan ya. Jadi negatif 1,7. Berarti ini adalah HP dari nilai mutlak X min 3 sama dengan 4. Lanjut contoh yang nomor 2. Sini ada nilai mutlak 2 dikurang 4X, 2 min 4X sama dengan 5. Ini masih masuk ke bentuk umum yang pertama tadi ya. Caranya pun berarti masih sama. Jadi kita buat 2 min 4X. Nah, yang pertama positif 5 sesuai soalnya. Atau 2 dikurang 4X sama dengan negatif 5 ya. Kita buat dua versi, ini yang negatif dan ini yang positif. Ini ya yang dirubahnya. Oke, kita kerjakan dulu untuk yang bernilai positif. Ini kita cari HP-nya ya, himpunan penyelesaian. Berarti nilai kita mencari nilai X. Jadi ini jadi negatif 4X sama dengan 5. Ini pindah awalnya positif menjadi negatif 2. Jadi min 4X sama dengan 5 dikurang 2 berapa? 3. Jadi X sama dengan 3 dibagi min 4. Atau bisa kita tulis juga dengan min 3 per 4. Ini adalah himpunan penyelesaian yang pertama. Sekarang kita tulis yang kedua di sini ya. Karena nggak cukup. Atau 2 min 4X sama dengan min 5. Oke, di sini jadi min 4X sama dengan min 5 kurang 2, ini pindah. Jadi min 4X sama dengan min 7. Berarti X menjadi min 7 per min 4. Atau kita hilangkan minnya. Karena atas bawah ada negatif, berarti bisa kita hilangkan menjadi 7 per 4. Oke. Ini HP-nya. Sekarang kita tuliskan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Min 3 per 4, 7 per 4. Ini ya. Kita lanjut contoh nomor 3. Di sini ada nilai mutlak 5X min 4 sama dengan 3X. Berarti dia masuk ke bentuk umum kedua.
Sama ya, hanya nanti kalian yang membedakan itu memberi tanda negatifnya itu di mana gitu ya. Kita lihat yang pertama di sini. Kita tuliskan dulu untuk versi yang positif. Yang positif tidak merubah soal ya, tinggal tulis lagi. Jadi 5x min 4 sama dengan 3x. Atau nah, kita sekarang beri tanda negatifnya yaitu pada angka yang ada di dalam nilai mutlaknya. Jadi negatif dalam kurung 5x min 4 sama dengan 3x. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu untuk yang atas, untuk yang bernilai positif. Tetap kita cari HP-nya itu mencari nilai X-nya. Jadi yang nilai X-nya kita gabungkan tempatnya, tidak boleh digabungkan dengan yang berbeda. Jadi ini 5X tetap di sebelah kiri, maka yang 3X ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Yang awalnya bernilai positif, saat pindah berubah menjadi negatif. Jadi negatif 3X sama dengan, nah si angka 4 ini, karena dia tidak memiliki X, bedakan ya, beda umat, beda suku lah gitu istilahnya mah, beda suku. Jadi dia kita pindahkan ke rumahnya, jangan disamakan dengan si jenis yang si X ini. Kita pindahkan ke sisi ruas kanan. Yang awalnya negatif 4 karena pindah menjadi positif 4. Ini kita hitung 5X dikurang 3X adalah 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2. Yaitu 4 dibagi 2 berapa? 2. Oke, udah beres. Sekarang kita yang bawah. Ini jangan lupa kalian kalikan dulu negatifnya dengan semua bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi negatif X ini kita kalikan dengan 5X. Dan negatif ini juga kita kalikan dengan negatif 4. Negatif dikali 5X jadi negatif 5X. Negatif dikali negatif 4 menjadi positif 4 sama dengan 3X. Lalu kita pindahkan lagi ya, sama seperti yang di atas, yang sejenis dengan yang sejenis. Bukan muhrim soalnya, jadi nggak boleh disatuin. Jadi min 5X, ini asalnya positif 3X, pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 3X. Sama dengan positif 4, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Ini min 5X, min 3X menjadi min 8X. Sama dengan min 4. Berarti X sama dengan min 4 per min 8. Oke, tinggal kita sederhanakan. Lalu ini juga minnya di pembilang dan penyebutnya ada tanda min, bisa kita hilangkan. Ini jadi kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Ya. Udah dapat HP-nya, tinggal kita tulis, jangan sampai lupa. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa aja? 1 per 2,2. Ya, begini. Lanjut untuk nomor 4 dan 5. Ini dua contoh terakhir untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini masih seperti bentuk umum untuk yang nomor 2 ya. Caranya masih sama seperti tadi, hanya saja ada tambahan negatif 4 di sini. Jadi yang pertama kita tulis lagi 2X ditambah 3 dikurang 4 sama dengan 3X. Atau ini negatifnya di tanda nilai mutlak tadi ya,
Negatif 2x ditambah 3 dikurang 4 sama dengan 3x. Sekarang kita kerjakan dulu yang atas. Ini jadi 2x, ini kita kerjakan dulu 3 dikurang 4 yaitu min 1 sama dengan 3x. Oke, sekarang tinggal kita pindah ruaskan jadi 2x, ini asalnya positif 3x, pindah menjadi negatif 3x sama dengan asalnya negatif menjadi positif 1. Ini ya. Pindah ke sini. Ini pindah. Gitu. Jadi 2x dikurang 3x yaitu min 1x atau min x. Angka satunya tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Sama dengan 1. Jadi x-nya berapa? X-nya adalah negatif 1. Dari mana dapat negatif 1? Ini dari 1 dibagi min 1. Di sini kan ada tanda satunya, yaitu min 1. Ini adalah HP pertama, X yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk nilai X yang kedua. Ini tanda negatif, kita kalikan lagi. Jangan lupa ke dalam kurung sini, anggota angka yang ada di dalam kurung. Ini negatif dikali 2x menjadi negatif 2x. Negatif kali positif 3 yaitu negatif 3. Lalu negatif 4 sama dengan 3x. Kita kerjakan dulu yang di sebelah kiri. Jadi min 2x, min 3, min 4. Minnya bertambah menjadi negatif 7. Sama dengan 3x. Sekarang kita pindahkan ya yang sama sejenis. Jadi ini tetap min 2x. Ini awalnya positif menjadi min 3x. Sama dengan yang awalnya ini min 7 menjadi positif 7 karena pindah. Ya. Kita hitung min 2x min 3x menjadi min 5x. Sama dengan 7. Jadi x menjadi min 7 per 5. Ini ya. Jangan lupa kita tulis. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Min 7 per 5, min 1. Ini adalah hasil soal untuk persamaan nilai mutlak nomor 4. Kemudian nomor 5, ini contoh terakhir. Nah, untuk nomor 5 ini, karena dia bentuk umum nomor yang ketiga, dia tidak lagi menggunakan atau menambahkan tanda negatif, melainkan harus kita kuadratkan kedua tanda nilai mutlak ini. Jadi x min 1 nilai mutlak x min 1 kuadrat sama dengan nilai mutlak 2x tambah 1 kuadrat. Oke, kita kuadratkan begini ya. Kalau kita jabarkan x min 1 kali x min 1 itu ya artinya kuadrat tuh. Lalu 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Nah, bagaimana cara mengalinya? Nah, ini kalian jangan sampai lupa. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali depan, belakang kali belakang, seperti ini. Jadi x kali x yaitu x kuadrat. X dikali min 1 yaitu min x. Ini min 1 kali x yaitu min x. Min 1 kali min 1 adalah positif 1. Sama dengan ini juga sama. Depan kali depan, depan kali belakang. Belakang kali depan, belakang kali belakang.
Jadi kita kalikan 2x kali 2x yaitu 4x kuadrat. 2x kali 1 jadi positif 2x. 1 dikali 2x positif 2x. 1 kali 1 positif 1. Oke, sekarang kita hitung. Jadi kita hitung dulu ya per sisi. Jadi ini x kuadrat min x tambah min x. Jadi min 2x. Karena ada 2 x-nya yang negatif ya. Ditambah 1. Sama dengan 4x kuadrat. Ini 2x tambah 2x menjadi 4x. Ditambah 1. Gitu. Nah, sedangkan kan sekarang X-nya ada tanda positif seperti ini kan ya, ditambah. Nah, bisa kita sederhanakan dengan cara membuat persamaan bernilai sama dengan 0. Jadi ke dalam satu sisi semuanya ya. Kita pindahkan ke sisi sebelah kiri semua. Jadi ini kita tulis lagi yang sisi kiri ini ke bawahin. X kuadrat dikurang 2x ditambah 1 pindah dari positif menjadi negatif 4x, positif menjadi negatif 4x, positif 1 menjadi negatif 1. Nah, ini sama dengan 0. Ini yang di lingkar ini jadi pindah ke kiri. Pindah ke kiri gitu ya. Sekarang kita jumlahkan yang sama-sama bernilai pangkat kalau misalnya kalian bingung seperti ini, boleh kalian misalnya mau atur dulu agar yang sejenis jadi lebih berdekatan. Seperti ini kan yang kuadrat, kemudian yang pangkat 1, kemudian yang tidak memiliki tanda X. Boleh kalau seperti itu. Jadi kalian tulis lagi X kuadrat dikurang 4X kuadrat dikurang 2X dikurang 4X ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ini hanya kita rapihkan saja si posisinya ya, biar kalian gak bingung. Itu aja. Sekarang kita kerjakan satu-satu. Nih pasangannya ya, yang Ibu buati. Pasangan 1, pasangan 2, pasangan ketiga. Ini kita pasangan pertama dulu. X kuadrat dikurang 4x kuadrat menjadi negatif 3x kuadrat. Ini min 2x dikurang 4x menjadi min 6x. 1 dikurang 1 udah pasti habis 0. Gak usah kalian tulis juga gak apa-apa. Terus sama dengan 0. Lalu bisa kita jabarkan ya, si nilai X-nya ini keluarkan agar bisa dapat nilai X yang lain. Kita keluarkan si X ini. Nah, sini X-nya kan yang pertama, lihat ini yang diberi tanda panah. Ini X-nya kuadrat kan? Berarti di sini tetap X. Berarti di dalam kurung pun harus ada X lagi. X. Berarti ini angkanya angka berapa? Min 3. Gitu ya. Kan di tanda kurung tuh artinya kita kali angka yang luar dengan angka yang dalam. Jadi kalau kita kalikan X dikali min 3X yaitu min 3X kuadrat. Nah, sekarang kita tambahin lagi. X dikali berapa agar hasilnya min 6X. Itu berarti min 6 saja karena X-nya udah ada di sini. Itu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kan udah ada X sama dengan 0. Ini untuk HP yang pertama, X sama dengan 0. Atau, ini tanda atau ya. Atau min 3X dikurang 6 sama dengan 0. Dari sini. Kita jabarkan menjadi min 3X sama dengan min 6 pindah menjadi positif 6. Berarti X yaitu 6 dibagi min 3. Itu sama dengan min 2.
ya. Terakhir kita tuliskan, ini HP yang pertama, ini HP-nya. Jadi HP sama dengan min 2,0 untuk yang ini. Begitu ya kiranya untuk sedikit penjelasan contoh-contoh soal untuk persamaan kuadrat. Dilanjutkan penjelasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, misalkan ada fx suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya jadi fx kurang dari sama dengan A lebih dari sama dengan negatif A. Lalu yang B, jika nilai mutlak fx lebih besar dari sama dengan A, maka fx kurang dari min A atau fx lebih dari sama dengan A. Oke, kita lihat contoh yang pertama ini. Sini contohnya ada nilai mutlak X ditambah 2 kurang dari 1. Berarti kita pakai rumus yang mana? Cara yang mana? Ya, kita pakai cara yang A karena dia kurang dari 1. Ini kurang dari, kita pakai yang ini ya. Ibu tulisin dulu di sini, berarti dia pakai yang fx kurang dari sama dengan A atau lebih dari sama dengan negatif A. Ini ya caranya. Oke, kita kerjakan di sebelahnya. Nah, si fx ini adalah si nilai mutlaknya. Yang mana nilai mutlaknya adalah x tambah 2. Berarti kita tulis di tengah-tengah. Jadi x ditambah 2. A-nya ini yang mana? A-nya itu adalah yang angka 1 ini pasangannya. Ya. Jadi ini tanda sama dengannya nggak usah kan, ini tandanya kurang dari aja. Jadi kurang dari 1. Lalu ini lebih dari negatif 1. Berpasangan ya, positif dan negatif. Oke, jadi sekarang kalian lihat yang tengah-tengah ini, kita biarkan hingga si X-nya di tengah sendiri. Jangan sampai ada angka lain. Jika ada angka lain, kita pindahkan ke kanan dan pindahkan ke kiri. Jadi ini X-nya di tengah. Lalu ini tandanya adalah positif 2. Kita harus pindahkan ke sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Berubah menjadi negatif. Dan yang ini pun sama, menjadi negatif 2. Lalu yang atasnya bagaimana yang angka satunya? Kita turunkan. Ini positif 1 kan? Tulis positif 1. Ini negatif 1. Kita turunkan lagi, tulis negatif 1. Segitu ya. Jadi X kurang dari negatif 2 tambah 1 berapa? Itu negatif 1. Lebih dari negatif 1, negatif 2. Jadi negatif 3. Udah, berarti hasilnya ini. Tinggal kita tulis. Jadi, kenapa sampai selesai? Karena udah dapat X-nya itu berdiri sendiri dan hasilnya sudah sederhana. Kita tulis. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya itu kurang dari min 1 dan lebih dari negatif 3. Itu ya cara bacanya. Jadi X kurang
ini kurang dari min 1, X lebih besar dari min 3. Kenapa ini memang udah kayak D, nggak kayak tanda besar seperti biasanya, ini mirror gitu, jadi kayak bercermin. Si X melihat ini gitu, jadi dibacanya tetap X lebih besar dari negatif 3. Seperti ini ya, ini untuk contoh yang pertama. Lanjut, contoh yang B. Ini ada tanda X plus 1, nilai mutlak X plus 1 lebih dari 2. Berarti jika lebih dari 2 ini, kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang Fx kurang dari min A atau Fx lebih besar dari A. Itu ya. Sekarang kita kerjakan. Jadi nilai mutlak Fx itu yang mana? Yaitu nilai mutlaknya ini. Jadi X plus 1, pertama ini lebih dulu kan, lebih dari A. A nya berapa? 2 ya, sorry ini. Lebih dari 2 atau, ini tuh atau ya, jadi kita kasih simbol aja biar nulisnya gampang. Atau X ditambah 1 kurang dari min 2. Ini yang membedakan positif dan negatif. Jadi sama seperti yang persamaan tadi yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, kita kerjakan lagi nih. X ditambah 1. Jadi X lebih dari 2, ini awalnya positif, pindah menjadi negatif 1. Pindah ya ke sisi sebelah kanan. Jadi X lebih dari 2 kurang 1 adalah 1. Oke, ini adalah HP yang pertama. Sekarang yang kedua, yang ini. Jadi X kurang dari min 2, ini pindah juga jadi negatif 1. Jadi X kurang dari min 2 tambah min 1 jadi min 3. Udah dapat. Sekarang tinggal kita tuliskan. Jadi HP sama dengan X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1. Ya, untuk pengerjaan jika ada contoh yang seperti B ini. Terakhir, contoh yang C. Dimana ini kedua-duanya ternyata kanan kiri ada tanda nilai mutlak. Sama seperti tanda yang persamaan, berarti harus kita beri tanda kuadrat pada kedua sisi ini. Jadi nilai mutlak X tambah 2 kuadrat dikurang nilai mutlak X dikurang 1 kuadrat. Ya, kita kuadratkan jadi X kuadrat, X pangkat 2 menjadi X kuadrat, 2 kali X, 2X, 2X kali 2 menjadi ditambah 4X. Positif 2 dikuadratkan, positif 2 kali positif 2 menjadi positif 4. Kurang dari X dipangkatkan menjadi X kuadrat. Lalu ini kalikan 2 dikali X, 2X. 2X dikali negatif 1, yaitu min 2X. Terakhir yang ini negatif 1 dikuadratkan. Jadi negatif 1 kali negatif 1, yaitu positif 1. Nah, untuk yang pertidaksamaan ini, dia untuk yang nilai bernilai X dan yang tidak memiliki X harus kita pindahkan ke dalam kedua sisi ini. Jadi, yang memiliki X kita pindahkan sisi kiri, dan yang tidak memiliki X kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ya. Yang sisi kiri dulu kita tulis X kuadrat ditambah 4X. Nah, yang ini awalnya positif menjadi negatif X kuadrat
Ini asalnya negatif 2x menjadi positif 2x. Kurang dari, ini tulis 1, yang ini pindahkan menjadi negatif 4. Oke, kita hitung sekarang. Misalnya mau di posisinya sesuai sejenis boleh. Pindahin jadi x kuadrat, ini menjadi min x kuadrat ditambah 4x ditambah 2x. Kurang, ini 1 dikurang 4 yaitu min 3. Ini kita hitung. X kuadrat dikurang x kuadrat habis. 4x ditambah 2x yaitu 6x. Kurang dari min 3. Berarti x kurang dari min 3 per 6. Atau x kurang dari min 1 per 2. Ini kita sederhanakan. Udah deh, dapat berarti x-nya segini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari negatif 1 per 2. Ya, seperti itu ya. Oke, kita akhiri penjelasan untuk materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Cukup hanya sampai di sini. Jika ada yang kurang mengerti, bisa langsung tanyakan ke ibu. Langsung japri via WhatsApp aja ya. Nomornya kan kalian semua udah punya. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan semangat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.